Om Swastiastu, kami dari kelompok 15 akan membawakan materi tentang isu-isu terkait akuntansi manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nikade Widya Kristina Putri dengan NIM 210202282. Yang kedua ada Idewa Grinata Susila dengan NIM 21020222760. Yang ketiga ada Iwaya Riki Anggara Putra dengan NIM 21020222768. Isu-isu yang kami dapat ada dua, yaitu Balance Scorecard dan Continuous Enforcement. Isu pertama akan saya bacakan, di mana pada tahun 1992 Robert Kalpan dan David Norton memperkenalkan suatu sistem alat yang mereka sebut The Balance Scorecard. Mereka mengatakan bahwa kekurangan dari manajemen terhadap organisasi semata-mata karena menggunakan alat keuangan tradisional seperti Return of Investment dan Earning per Share. Kalpan dan Norton menyadari bahwa ukuran keuangan telah berbeda dengan baik dalam suatu daerah industri. Tetapi keluaran dari langkah dengan kemampuan dan kompetensi perusahaan yang mencoba dikuasai pada saat ini, tingginya persaingan lingkungan yang dihadapi perusahaan. Balance Scorecard terdiri dari suatu susunan alat keuangan tradisional yang mengindikasikan bahwa hasil dari tindakan telah diambil, dan sasaran terhadap alat operasional mengindikatorkan terhadap kinerja laporan keuangan masa depan. Yang lebih penting lagi, PSC dimulai dengan strategi organisasi dari tujuan operasional dan tujuan mendirikannya, dan alat kinerja telah dikembangkan dalam jajaran dengan strategi organisasi. Akhirnya, alat keuangan ditentukan untuk memastikan bahwa hubungan di antara strategi dan perbaikan alat kinerja diterjemahkan ke dalam memperbaiki keberhasilan keuangan. Ada beberapa isu kunci yang dibutuhkan dalam menyoroti hubungan di dalam Balance Scorecard. Pertama, strategi organisasi adalah poin awal dari proses bahwa memungkinkan top manajemen menjadikan dalam pikiran mereka apa yang menjadi strategi perusahaan adalah apa tujuan yang dibutuhkan berdasarkan strategi. Secara objektif, kegiatan operasional dibutuhkan untuk menyempurnakan tujuan, dan alat operasional keuangan diperlukan untuk memonitor keberhasilan operasional atau semua dilakukan berdasarkan strategi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi lanjutan akan dibacakan oleh Idewa Grinata Susila dan Iwaya Riki Anggara Putra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam 4 perspektif yang meliputi finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 4 perspektif scorecard memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang jelas dengan ukuran subjektif yang lebih lunak. Berikut perspektif dalam Balance Scorecard antara lain. Yang pertama, perspektif finansial BSC. Perspektif finansial BSC tetap menggunakan perspektif finansial karena ukuran finansial sangat penting bagi perusahaan. Ukuran finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Perspektif yang kedua, yaitu perspektif pelanggan perusahaan. Perspektif pelanggan perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan finansial perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting, kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan probabilitas dengan pelanggan dan segmen pasarnya. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal dalam perspektif proses bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan untuk bisnis untuk memberikan proposisi nilai yang menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, dan memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi dari para pemegang saham. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Tiga sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan dihasilkan dari person system, dan prosedur perusahaan. Pemaparan presentasi yang kedua yaitu continuous improvement. Perspektif disebutkan sebelumnya, pada perbaikan terus-menerus dalam produk pengembangan, semua memiliki kekuatan dan kelemahan mereka.
Salah satu isu yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa program peningkatan sering didasarkan pada teori manajemen mutu atau terus-menerus perbaikan. Apa ini perspektif penelitian gagal untuk dipertimbangkan adalah jenis program perbaikan yang digunakan, yang karakteristik yang mereka miliki, dan yang prinsip kualitas harus tertanam dalam sebuah program pada perbaikan terus-menerus. Dalam studi ini, manajemen mutu dilihat sebagai pendekatan untuk manajemen yang dapat ditandai dengan prinsip, praktik, dan teknik. Keuntungan dari perspektif kualitas manajemen ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip kualitas yang dapat diselidiki oleh wawancara tentang kegiatan perbaikan yang dilakukan, yaitu praktek kualitas manajemen. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya akan lanjutkan definisi disarankan menekankan adanya prinsip-prinsip manajemen serta kebutuhan untuk menempatkan prinsip-prinsip ke dalam praktek untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, program peningkatan. Program peningkatan adalah beberapa cara merancang program perbaikan terus-menerus untuk mendukung peningkatan dalam pengembangan produk. Ada program peningkatan yang desain untuk 6 sigma, sistem manajemen, tim manajemen proses, desain tim, dan desain untuk kualitas. Setiap program perbaikan memiliki fokus yang berbeda dari mereka mengenai perbaikan produk, sementara yang lain didasarkan pada peningkatan proses pengembangan produk. Yang kedua, prinsip kualitas menurut Dan Bowen 1994, sebagian besar dari apa yang telah ditulis tentang kualitas didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, fokus pada pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan teamwork. Selanjutnya, perspektif kualitas pada perbaikan terus-menerus akan diadopsi untuk menganalisis 3 studi kasus. Yang pertama, hasil dari program perbaikan. Yang kedua, beberapa program peningkatan. Hasil program perbaikan, ketika perusahaan dalam penelitian ini telah mengalami derajat yang berbeda dan keberhasilan dalam mereka bekerja dengan perbaikan terus-menerus. Jadi adalah perusahaan yang telah sedikit sukses dengan perbaikan terus-menerus dalam pengembangan produk. Yang kedua, beberapa program peningkatan. Ketika perusahaan dalam penelitian ini menggunakan beberapa program untuk meningkatkan produk kinerja pembangunan dan dalam pengembangan produk biasanya dilakukan oleh tim manajemen atau Berkeley 1992. Baik dalam Clean dan Mac, manajemen bertanggung jawab untuk sebagian besar beban dalam proses pembangunan produk. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Om.